Shalom semuanya. Saya percaya kita semua jemaat Tuhan di tempat ini siap memuji, meninggikan nama Tuhan. Amin. Mari sebelum kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat pujian kami naikkan kepadamu Tuhan. Bapa yang baik bagi kami. Bapa yang selalu menolong kami. Bapa yang ajaib dan Bapa yang penuh kuasa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Pagi hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Apapun permasalahan yang ada di depan kami pada saat ini, kami letakkan semua kepadamu Tuhan. Engkau akan memberikan jawaban kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dedikasikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita katakan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada
yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa Mari jemaat Tuhan pada pagi hari ini naikkan ucapan syukur kita kepada ini kami Tuhan, ini jemaat-Mu di tempat ini. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan, kami mau agungkan nama-Mu Tuhan Yesus.
bagi Tuhan. Kita mau besarkan Amin, nama amin. Tuhan. Mari kita boleh bergerak bertepuk tangan. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya.
bagi kita pada pagi hari ini. Ada yang amin? Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi bajunya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi janjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Sekali lagi katakan. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umat Tuhan dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi janjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Segala raja, segala raja. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Setiap bulan Tuhan selalu memelihara kita dengan kesetiaannya. Setiap bulan kita di dalam pergerakan di mana Allah menuntun langkah kita. Dan dalam tuntunannya Tuhan melengkapi kita dengan berkat-berkat-Nya. Oleh karena itu Tuhan berkata, berikan 10% dari berkat yang kau terima itu menjadi milikku untuk ditaruh di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Oleh karena itu kesempatan kita yang indah pada hari ini untuk mengembalikan yang milik Tuhan, bukan yang milik saudara. 10% ini bukan milik saudara tapi milik Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang-orang yang saat ini membutuhkan, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dan banyak hal yang kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu mari kita akan memberikan dengan sukacita. Saudara siap untuk memberi dengan sukacita, mengembalikan dengan sukacita? Amin. Ayo kita berdoa ya. Bapa yang baik, sungguh Tuhan, aku mengasihi Engkau. Dengan kasih-Ku Tuhan, ketika Engkau memberkati kami dari setiap bulannya. Berapapun juga Tuhan, Engkau sudah berikan bagi kami. Akan kami kembalikan kepadamu karena ini adalah milik-Mu. Kami bersyukur kiranya Engkau berikan roh ketaatan pada kami untuk mengembalikannya kepadamu. Dan kami percaya ketika kami mengembalikannya, Engkau akan membuka tikat-tikat langit. Untuk Engkau membuat kami tidak kekurangan. Apa yang kami tabur, itu yang kami tuai. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mengembalikan yang menjadi milik-Mu. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian yang menyatakan bahwa kita hidup oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus,
terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Yesus, Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. terima kasih. Amin. Hanya anugerah-Mu Yes. buat hidupku sekarang. Bukanlah muji-Mu selamanya. Terima kasih. Sampaikan. Dia yang baik dan memeliharamu. Dia menuntunmu, menyertaimu. Terima kasih. Ucapkan terima kasih baginya. Dia yang menyembuhkanmu, yang menolongmu. Hidupku sekarang, bukanlah muji-Mu selamanya. Ku menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, pertolonganmu, mujizatmu Tuhan. Sungguh kau baik bagi hidupku. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik buat kami. Engkau Allah yang memperhatikan kami. Penolong yang setia, perisai hidup kami dari segala serangan-serangan. Bapakku baik. Kami yang dapat memuji-Mu sampai selamanya. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini dan Engkau Tuhan bertakhta dalam pujian dan penyembahan kami. Terlebih dari itu kami percaya Tuhan, Engkau akan mengurapi kami dengan kuasa firman-Mu, di mana kami boleh dibangun karena dasar kehidupan kami hanya oleh karena firman-Mu. Oleh karena itu terus Engkau berbicaralah kepada kami untuk membawa kami dalam kemuliaan dan kemuliaan. Aku berikan waktu hanya untuk Engkau. Terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tadi kita telah mewisuda daripada rekan-rekan yang siap melayani Tuhan. Oleh karena itu sebagaimana Paulus menyampaikan kepada muridnya yang bernama Timotius. Ketika dia diutus, dia tidak dibekali apa-apa. Justru dia menerima mandat. Apa mandat itu? Menjadi teladan. Ya, menjadi teladan. Bukan yang lain. Di hadapan Tuhan itu tidak ada pangkat, saudara. Saya ini cuma pangkat tak buat sendiri, peltu, pelayan Tuhan. Saudara tahu pelayan itu sama dengan kalau orang bilang itu, maaf ya, kata kasarnya itu babu. Seorang pelayan. Tapi bukan pelayan manusia, tapi pelayannya Tuhan. Ya. Nah, bagaimana kita bisa masuk di era masa kini? Karena setiap waktu itu ada budaya yang bergulir dalam kehidupan kita. Yang tidak akan pernah habis dan situasi itu adalah situasi yang ideal enggak dengan kita menjadi teladan apa. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana Paulus memerintahkan kepada muridnya. Pertama,
Yaitu teladan yang harus dilakukan. Teladan dalam perkataan. Coba. Perkataan. Perkataan itu sangat menjadi arti buat kita. Saya ingat saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada kata-kata yang baik yang pernah saya dengar dari seorang guru saya waktu SD. Ini bahasa Jawa saudaraku. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya bangun karso, tut uri handayani. Nah, mungkin saudara pernah dengar kata-kata ini. Artinya apa? Kiranya kamu bisa menjadi seorang teladan dalam hidupmu. Dan contoh yang terbaik buat lingkunganmu. Bahkan orang-orang di sekitarmu. Dan jadilah pendorong dan pelengkap untuk mereka menjadi lebih berarti. Nah, saudara, ketika saya membaca ini, saya teringat kakek saya. Bagaimana dia membimbing saya. Teladan-teladan yang baik yang saya terima. Justru yang saat itu saya terima, yang tidak pernah lupa. Kamu harus bisa menjadi arti buat orang lain. Itu adalah kekuatan hidupmu. Bukan kamu menjadi kaya, menjadi hebat. Ketika kamu kaya menjadi hebat cuma orang, selesai itu lupa. Tetapi ketika engkau menjadi berkat buat orang lain, ketika orang tidak berdaya dan kamu melakukan sesuatu buat dia, ketika kamu dipanggil Tuhan, ketika kamu mati, kamu terkalang tanah, tapi namamu dibawa oleh mereka ketika dia melayat. Terkenang buat mereka. Nah, oleh karena itu, apa yang kita perlu pikirkan? Paulus menerangkan, hendaklah engkau menjadi teladan dalam perkataan. Nah, saya akan mundur sebentar di dalam 1 Timotius 4 ayat 12-13. Ini berkata demikian. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam apa? Perkataanmu. Dalam apa lagi? Tingkah lakumu. Dalam kasihmu. Dalam kesetiaanmu. Dan dalam kesucianmu. 13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci. Karena ketika kita melakukan ketaatan kita dalam perkataan, tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian ini tidak ada di dalam pelajaran dunia. Yang ada di dalam apa? Kitab suci. Ayo, pelajaran apa yang saat ini sekuler yang kita dapatkan? Ada pelajaran kesucian? Gak ada, saudara. Cuma di Alkitab. Jadi ketika kita melakukan perkataan yang baik, tingkah laku yang baik, kasih yang baik, itu tuntunannya dasarnya di Alkitab. Dalam membangun dan mengajar. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tak seorang pun akan mengalami kesempurnaan 5 hal ini ketika mengabaikan firman Tuhan. Oleh karena itu, pastikan saudara dan saya untuk memegang firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kita bersama. Amin. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pertama, teladan dalam perkataan. Firman Tuhan berkata demikian. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Oleh karena kebenaran Yesus menderita dan mati di kayu salib. Dan Yesus tidak melakukan dosa. Teladan Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah satu teladan yang hidupnya tidak pernah melihat, tidak pernah kita melihat dia itu dalam kondisi nyaman. Selalu saudara mendapat penderitaan, cercaan, atau saat ini juga siksaan dari orang-orang ahli Taurat. Orang-orang Romawi pada saat itu. Nah, tetapi ketika tekanan itu ada, dia tidak melakukan dosa. Bahkan kata-kata kutuk tidak ada keluar dari mulutnya. Dan inilah menjadi bagian buat kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Kata-kata kutuk adalah kata-kata yang menyakiti orang lain. Kata-kata kutuk adalah kata-kata yang saat ini melukai orang lain. Tuhan Yesus mengajarkan, jangan kata-kata yang melukai orang lain yang keluar dari mulutmu. Tapi kata-kata yang memberkati. Amin. Saudara, Yakobus menuliskan seperti ini. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Coba, mari renungkan. Hari ini kecenderungan kita mengucapkan apa? Kata-kata memberkati atau kata-kata yang menyakitkan orang lain? Mungkin saat ini saudaraku, kita penuh tekanan dan kecenderungan daripada kita ketika tidak ada Allah di dalam diri kita. Kita isinya mengumpat, bahkan kata-kata binatang keluar semua saudaraku. Bahkan kata-kata kutuk saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita tidak sadar. Iblis itu paling senang kalau ada orang yang tidak bisa menguasai diri. Hati-hati. Paling senang kepada orang yang tidak bisa menguasai diri. Dia akan dijatuhkan lewat dari perkataannya. Sebab apa? Kata-kata manusia itu sulit dijinakkan. Karena apa? Seperti sesuatu yang buas, yang tak terkuasai. Penuh racun, penuh kata-kata pengumpat, penuh kata-kata saudaraku yang dikasihi Tuhan yang menyakitkan, menjatuhkan. Saya pernah saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ini salah jalan. Karena waktu itu memang jalannya rame. Ketika saya ada di kiri saya mau ke kanan karena saya tahu waduh nanti ini pasti ada stopan di sana. Saya akan lewat kanan, nanti saya daripada macet. Waduh saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada orang yang nyalip saya malah dimaki-maki saudara. Ya ampun, ya puji Tuhan ada Roh Kudus, ya sudahlah aku berkati mereka. Karena dia tidak mengerti apa yang diucapkannya. Tapi saudaraku, saya bersyukur dengan apa yang saat ini kita baca pada saat ini. Mengingatkan kami bahwa ingat ketika kita tidak di dalam tuntunan Roh Kudus, kita akan gampang mengucapkan daripada kata-kata kutuk. Ingat, kata-kata kita itu adalah menentukan karakter kita. Kata-kata kita itu menentukan daripada kedekatan kita dengan Tuhan atau jauh dengan Tuhan. Sebab kata-kata kutuk bisa membunuh orang lain. Tetapi kata-kata berkat membangkitkan orang lain. Sama-sama berkata-kata. Mari saudaraku, kita laksanakan untuk berkata-kata memberkati saja, bukan mengutuk. Amin. Saya tanya, berapa banyak saudara nanti pulang dari tempat ini rindu untuk membangun kata-katanya dengan kata-kata berkat? Yang rindu angkat tangan saudara. Yes, tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Hati-hati, masa sulit ini paling gampang. Manusia tersulut untuk kata-katanya itu kata-kata yang menyakitkan saudaraku. Dan sulitnya kata kita itu mengekang daripada lidah kita. Karena tanpa Roh Kudus. Maka nanti tanggal 23 ada pencurahan Roh Kudus. Kita minta Tuhan supaya di tempat ini dipenuhi pengurapan Tuhan. Nah, saudaraku, jadi setiap perkataan yang keluar dari mulut kita adalah menentukan daripada nasib kita. Karena nasib kita itu bergantung karakter kita. Nasibmu itu bergantung dari apa yang saat ini kau katakan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, gunakanlah lidah dan jari untuk membicarakan Tuhan. Membaca firman, merenungkan firman, diskusi tentang firman Tuhan. Saya kalau di KM saya senang sekali mendengar kesaksian, mendengar daripada saudara-saudara merenungkan firman Tuhan, melaksanakan firman Tuhan dan sharing tentang firman Tuhan. Sama dengan Paulus, seorang ayah itu paling senang hal itu jika dilakukan anak-anaknya. Karena saya percaya orang demikian tidak akan tersesat hidupnya. Nah, tapi hal yang paling penting ingat, bukan membicarakan seseorang dan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu juga manusia.
Dan dia punya kemampuan terbatas untuk mengalami kehidupan yang lebih baik disempurnakan. Karena penyempurnaan hamba Tuhan sudah berbeda lagi. Ke atas lagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan ingat, ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, iblis gak diam diri. Kita akan dijegal, dijatuhkan. Kalau saat ini saya gak bisa, nanti istri saya kuat, dia akan nyerang ke anak saya kuat, ke cucu saya. Nanti kalau gak begitu, kepada pelayanan gak bisa. Di sisi lain yang lemah, kita akan dijatuhkan. Oleh karena itu, berhati-hati hidup kita ini. Biarlah kita semakin dekat dengan Tuhan dan dengan firman-Nya, saudaraku. Nah, biasanya apa? Kita tidak sadar. Kita sekarang ini bukan lagi lidah yang berbicara, tapi bisa lewat apa? Media sosial. Ingat, perkataan saudara juga bisa lewat apa? Cuma 2 jari nih. Bisa menyakitkan orang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hati-hati dengan jual jari saudara. Itu bisa menyakitkan orang. Lebih baik saudara isi medsosmu dengan firman Tuhan. Amin. Saya rindu semua di sini budayakan untuk mengisi sosmed dengan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya tanya, berapa banyak saudara yang rindu mulai hari ini ketika engkau menulis di sosmedmu, itu selalu kata-kata yang mengandung firman Tuhan. Yang rindu dan mau berubah ke sana, angkat tangan saudara. Yes, saudara berjanji, angkat tinggi-tinggi, saya akan berdoa. Yes, tundukkan kepala, kami akan berdoa. Bapa, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, yang rindu anakmu menjadi berkat. Biarlah firman yang membelenggu anakmu ini, firman yang mengikat dalam pikiran dan hatinya, boleh menjadi berkat untuk Tuhan. Media sosial yang saat ini dijadikan berkat buat anak-anakmu ini. Terima kasih mereka menjadi saksi dan kemuliaan Allah memenuhi. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Ya, perkataan sangat penting. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang kedua, teladan dalam tingkah laku. Tingkah laku saudara itu diamati orang. Apalagi hamba-hamba Tuhan saudara. Seperti ikan di akuarium, megel sedikit, wah ini salah. Megel ke kiri kanan, gak ada benernya saudara. Salah saudaraku. Itulah hamba Tuhan. Tapi kita tidak akan putus asa. Tugas kita adalah menyelesaikan kehendak Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Yang kita lakukan hidup ini sangat kompleks yang kita hadapi. Selesai masalah keluarga, masalah bisnis. Selesai masalah bisnis, nanti masalah istri, suami. Lalu masalah anak, masalah kesehatan, dan macam-macam saudaraku. Ketika seseorang yang tertekan tidak di dalam Tuhan, tidak memegang daripada firman Tuhan, pengajaran Tuhan, maka mereka akan gampang putus asa, kehilangan pengharapan, bahkan menjadi stres, depresi. Dan berapa banyak saudaraku mereka berakhir dengan bunuh diri. Kami percaya kita bersama Tuhan kita akan mampu menghadapi tantangan ini. Bersama Tuhan kita akan mampu. Sebab apa? Faktor kesulitan yang saat ini saudara dan saya hadapi. Mari kita akan melihat kekuatan apa yang Tuhan akan berikan pada saudara. Tidak ada seorang pelaut yang handal ketika dia tidak pernah melewati badai. Ketika engkau mampu melewati badai itu, maka menjadi orang yang handal menyelesaikan masalah. Dan itulah seseorang yang akan dipakai Tuhan lebih lagi. Tandanya apa? Orang yang biasa melewati badai. Dia itu adalah orang yang suka tersenyum, bersuka cita. Hidup tidak terlihat dalam tekanan, karena dia bersuka cita dalam pengharapan. Dan perjalanan kita adalah perjalanan yang Tuhan mau untuk
sesuatu yang terbaik buat saudara dan saya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan yang saat ini Tuhan taruh dalam diri saudara dan saya, kita tidak mengerti selama kita tidak masuk di dalamnya. Tapi ketika kita masuk di dalamnya, maka kita akan dibukakan perjalanan ini yang akan kau tempuh. Sehingga saudara, ketika ada badai dalam saudara menempuh di sana, saudara nggak akan takut lagi. Saudara tidak akan menjadi gelisah. Dan saya percaya roh sukacita itu akan memenuhi kehidupan saudara selalu. Amin. Apa tanda mereka yang duka cita? Apa mereka orang yang tertekan itu? Kecenderungannya mudah tersinggung. Hati-hati saudaraku. Orang yang hatinya luka itu mudah tersinggung. Tapi orang yang sukacita, mereka akan menerima sesuatu dengan pengharapan. Ya. Dan sukacita itu hanya di dalam firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya saya akan bacakan. Oleh karena itu, dengan kompleksnya yang kita hadapi, ada satu pesan. Tetaplah bertahan jika orang merendahkanmu. Jangan tersinggung. Karena Tuhan mengangkatmu. Yang mengangkatmu bukan manusia, tapi Allah sendiri. Tetaplah bertahan jika orang menjatuhkanmu. Berarti Tuhan ingin membuat kamu menjadi lebih kuat lagi. Tetaplah bertahan jika orang mempermalukanmu. Karena sebetulnya dia adalah iri kepada engkau. Tetaplah bertahan jika orang membicarakanmu. Karena mereka tahu engkau itu lebih baik daripada dia. Amin. Engkau lebih baik daripada mereka yang mengatain kamu. Amin. Yes. Tetaplah bertahan jika engkau lelah di hari-harimu. Kelelahanmu adalah merupakan wujud di mana Tuhan ingin berbicara kepada engkau. Ada waktunya kita rest. Untuk menemukan suara Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Tetaplah bertahan jika engkau terasa sakit oleh luka-lukamu. Tetap bertahan. Jangan seorang pun mundur. Jangan seorang pun menjadi jatuh. Karena Tuhanlah kekuatanmu. Yes, saudara, Tuhan berfirman, Ia sanggup memberikan kekuatan baru seperti kaki rusa berjejak di bukit-bukitmu. Habakuk menuliskan seperti ini, saudara. Habakuk 3:19. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini adalah merupakan kata-kata puisi. Bagaimana Habakuk adalah seseorang yang penuh dengan tekanan. Yang seperti saudara hadapi. Habakuk adalah seseorang yang penuh dengan sorotan orang ingin menjatuhkannya. Mungkin seperti saudara dan saya hari ini. Tapi dia sadar. Apa yang dia lakukan semua ini tidak sendirian. Allah menyertainya. Maka dia berkata demikian. Atas kemenangan yang dia lakukan. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Berapa banyak saudara merasa bahwa kekuatanmu hari ini hanya oleh karena Tuhan? Yang saat ini percaya ke tangan buat saudara. Yes. Tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Ada lagu yang ingat saudaraku. Engkaulah perisaiku. Lanjutkan lagi nanti di rumah. Dan ketika dia keluar dari persoalan itu. Aku berjejak di bukit seperti rusa. Seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bukit-bukitku ini bicara tentang persoalanku yang tinggi. Persoalanku yang besar. Persoalanku yang saat ini aku tidak mampu untuk melakukannya. Tapi
Lewat penyertaan Tuhan dia diberikan kemenangan. Seperti kaki rusa. Biar dicecak di bukit-bukit itu dia tidak akan pernah lelah. Oleh karena itu ada lagu. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang memberi kekuatan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Itulah Tuhan ketika menyertai engkau. Kakimu akan kuat meloncat ke sana. Kakimu akan kuat meloncat ke sana. Justru engkau akan menjadi orang yang pintar. Haleluya. Tuhan sanggup memberikan kekuatan. Seperti kaki rusa berpijak di bukit-bukit persoalan kita. Saudaraku, yang ketiga. Teladan dalam perbuatan kasih. Ini adalah perintah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kasih adalah Allah. Allah adalah kasih. 2 Korintus pasal 8 ayat 9 berkata. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan Yesus datang ke bumi. Dia menjadi apa saudaraku? Dia menjadi seorang bayi. Yang saat itu harus lahir di palungan. Di kandang domba. Saya percaya saudara bersyukur hari ini. Ketika dilahirkan orang tuamu, engkau ada di rumah sakit. Atau mungkin di tempat yang baik. Tapi Yesus enggak. Sebetulnya dia adalah Tuhan yang kaya. Tetapi dia menurunkan derajatnya. Untuk apa saudaraku? Menghilangkan daripada setiap atribut kemewahannya. Dan dia turun menjadi orang yang miskin dalam segala hal. Maka firman Tuhan katakan begini. Hendaklah engkau menjadi teladan Kristus. Berarti menjadi teladan dalam kemiskinan. Biarpun saudara kaya, kita ini tidak merasa menjadi orang yang hebat dan kaya. Tapi aku tidak ada apa-apanya. Semua ini milik Tuhan kok. Amin. Kalau saudara saat ini merasakan bahwa segala sesuatu yang kita miliki milik Tuhan, saudara akan nyaman. Saudara akan merdeka. Tapi yang saat ini kita ini menjadi bersusah dengan harta kekayaan, karena itu milikku. Ingat ketika kita dipanggil Tuhan kita enggak bawa apa-apa. Amin. Kita enggak bawa apa-apa. Jadi kalau kita saat ini ada rumah, ada mobil, ada sepeda motor, itu hanya fasilitas untuk tujuan Tuhan. Supaya saudara dan saya melakukan apa yang terbaik untuk hidup kita bagi Tuhan. Terutama apa? Perbuatan kasih. Karena manusia itu membutuhkan kasih saudaraku. Hari-hari ini berapa banyak kita melihat orang yang saat ini tidak bisa makan. Adakah hatimu untuk membangun dia, untuk menolong dia? Mungkin saat ini ada orang yang sengsara. Adakah engkau saat ini menghibur dia? Ini waktunya. Sebagaimana Kristus yang tidak merasakan, tidak membawa dirinya sebagai atribut Tuhan. Tetapi dia sebagai seorang yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Tapi sebetulnya dia fasilitas segalanya itu ada di surga. Di bumi juga miliknya. Tapi tidak merasakan itu. Itu yang membuat sukacita kita kalau kita ini merasa bahwa segala sesuatu itu milik Tuhan. Termasuk suami kita itu milik Tuhan. Istri kita milik Tuhan. Anak kita pun milik Tuhan. Karena besok di surga itu gak ada yang rombongan. Kita akan bertanggung jawab secara pribadi. Ingat saudara, kita ini bertanggung jawab kepada Tuhan ini secara pribadi. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar menjadi pribadi yang tidak merasa memiliki sesuatu. Tapi satu hal, miliki Yesus, engkau akan memiliki kekayaan yang luar biasa. Miliki Yesus di dalam hidupmu, engkau akan memiliki kebahagiaan yang tidak pernah kau temukan di bumi ini. Karena di bumi ini tidak ada pabrik damai sejahtera, enggak ada.
Yang ada cuma satu ketika engkau ada di dalam Kristus. Amin. Iya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Artinya apa? Orang yang kasih itu pribadi pemaaf. Dia tidak pernah menyimpan daripada perbuatan orang yang menyakitinya. Seperti Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada satu kisah, ada seorang wanita yang diperhadapkan Yesus, saudaraku ya, oleh orang-orang ahli Taurat. Demikian juga seorang yang bernama Yudas yang saat itu sudah diberi wewenang, diberi jabatan sebagai seorang apa? Sebagai seorang yang mengelola keuangan. Tapi berapa banyak saudaraku yang dikasihi Tuhan yang sudah diberikan kepada Yudas, kepercayaan penuh kepada dia. Dia akan mengkhianati. Dengan pengkhianatannya, apakah Yesus mengalami luka hati? Enggak, saudaraku. Saya menemukan kata-kata yang bagus. Ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani bersama muridnya. Lalu Yudas bersama orang Farisi dan ahli Taurat datang untuk apa? Menangkapnya. Ketika berhadapan, ketemu Yesus, apa kata Yesus? Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Ketika Yudas datang kepada Yesus, kira-kira Yesus paham enggak apa maksud daripada ahli Taurat dan Yudas menemui dia? Dia tahu, ketika dia berdoa dia sudah sadar bahwa ini waktunya telah tiba. Ternyata betul waktunya telah tiba untuk dia ditangkap. Tapi ketika dia bertemu dengan Yudas, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tidak ada sakit hati, pengkhianatan daripada Yudas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia tidak menampakkan kebencian, tapi justru menyambut dengan ramah dan bertanya dengan sebagai kata-kata teman. Kata teman adalah kata-kata yang tulus dari Tuhan Yesus, di mana dia mengasihi Yudas. Meskipun ia tidak, saudaraku, mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan. Seorang yang tulus adalah orang yang tidak pernah mengungkit-ungkit apa yang telah diperbuat orang lain kepada orang lain. Dia tidak pernah mengungkit-ungkit daripada pemberian orang kepada orang lain. Bukan terus saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita luka hati langsung ngomong, dulu itu tak kasih ini loh, dulu itu tak kasih ini loh, sekarang kok jadi begini. Kamu itu kan bisa begini kan oleh karena saya toh. Saudaraku, orang tulus itu tidak usah ngungkit-ngungkit. Saya percaya ketika saudara mempersembahkan dengan tulus kepada gereja, tidak akan ngungkit-ngungkit. Amin. Saya percaya orang tulus di tempat ini biarpun mempersembahkan kepada gereja dan kepada sesama, tidak akan pernah mengungkit-ungkit. Memberi tangan kanan, tangan kiri tersembunyi. Demikian juga ketika tangan kiri memberikan, maka tangan kanan tersembunyi. Yang sukacita tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Dia tidak menjadi sok pahlawan. Yesus ini ngajarkan gak merasa jadi pahlawan, saudaraku. Kalau dia ngomong, Yudas, berapa uang yang saat ini aku percayakan pada kamu? Yudas, bagaimana aku sudah berbuat baik untuk mengangkat kamu bendahara? Dia bisa ngomong gitu. Tapi karena hati yang tulus dan dia gak punya motivasi apa-apa, dia memaafkan. Teman, dia katakan, untuk itukah engkau datang, teman? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini kata-kata ini gak gampang loh saudaraku. Mungkin ngucapno saudaraku itu sulit karena hati kita juga sulit menerima. Tapi Yesus beri teladan buat kita. Mari kita belajar ikhlas untuk menolong orang lain, dengan juga memberi berkat untuk pelayanan gereja dan orang lain. Yang setuju tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Ini saya rindu kita saling mengingatkan. Jangan ngungkit-ngungkit yang sudah kau berikan. Tunjuk kiri kananmu. Jangan ngungkit-ngungkit apa yang sudah kau berikan. Tuhan akan melipat gandakan. Orang gak tulus saudaraku. Mudah ngungkit-ngungkit saudara. Amin. Tapi saya percaya di sini gak ada ya. Kok ketap-ketip gitu saudara. Kerasa tak? Iya. Saudaraku yang dikasih Tuhan.
Jadi orang yang melayani itu, hati yang melayani, itu tidak akan mengungkit apa yang telah dilakukan, bahkan apa yang dipersembahkan. Sebesar apa dan sekecil apa, dia akan diam. Karena dia tahu bahwa itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, dari apa yang kita lakukan, maka kita akan banyak teman yang bisa kita layani. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada kata-kata begini. Kehilangan satu teman terlalu banyak. Kumpulkan teman itu sebanyak mungkin, saudara. Mengapa? Karena teman itu yang akan membuat pintu-pintu terbuka buat kesulitan kita. Pintu itu menjadi berkat buat kita untuk menjunjung kondisi kita. Ya, oleh karena belajar kita tulus. Tetapi miliki 1000 teman. Tetapi memiliki 1000 teman terlalu sedikit. Jadi kalau teman saudara dan saya itu 1000, itu masih terlalu sedikit. Kumpulkan lagi untuk kita berbuat baik kepada dia supaya teman kita lebih banyak lagi. Amin. Dan di sini banyak teman. Ayo bangkitkan teman-teman lagi. Lewat apa? Kasih kita. Haleluya. Yang keempat, teladan dalam kesetiaan. Dalam 1 Petrus 2:1 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Apa itu? Di dalam penderitaan. Jangan kaget bahwa penderitaan selalu ada pada kita. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan. Haleluya. Karena apa? Tuhan ingin supaya kita menjadi orang yang setia dalam kehendak Bapa. Ketika kita saat ini masuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, ingat bahwa tidak sedikit orang nanti yang akan menyalahpahami saudara. Tidak sedikit orang yang menyalahkan arti sikap saudara. Bahkan saudaraku yang dikasih Tuhan difitnah. Kemarin saya bilang kepada Gembala KM, siap-siap kamu difitnah orang. Sebab aku pun sudah pernah ngalami. Oh enak tenan saudaraku. Tapi setelah difitnah saya diangkat sama Tuhan. Jadi saudaraku, kalau saudara difitnah orang, terima kasih yo. Karena Tuhan aku menanti berkatmu. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Inilah apa yang harus kita lakukan saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika kita dalam kesesakan, itu adalah cara Tuhan untuk kita menjadi pribadi yang semakin setia dalam menyelesaikan tugas dan panggilan Bapa. Karena Tuhan pun juga difitnah gitu loh saudara. Haleluya. Oleh karena itu saudaraku, Tuhan melengkapi kasih karunia buat saudara. Saya percaya di antara saudara di tempat ini memiliki kasih karunia berbeda-beda. Tapi ingat, lewat karunia yang Tuhan percayakan pada saudara dan saya, itu adalah merupakan alat kendaraan kita untuk menuju daripada rancangan Allah. Panggilan Allah itu. Oleh karena itu, hendaklah engkau semakin setia memelihara kasih karunia itu. Saya percaya, saya melihat di sini ada beberapa teman yang saya lihat, wah ini ada pengajar di sini. Oh ini ada gembala, saya lihat lagi. Oh ini ada motivator, oh ini nanti adalah penginjil. Waduh, saya rasanya senang sekali saudaraku. Saya percaya iblis gemetar pada hari ini. Amin. Iblis gemetar dengan orang-orang yang setia untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dia tidak akan pernah berbicara tentang orang lain. Tapi cuma firman Tuhan. Dia tidak ingin dianggap dan diangkat. Tapi dia ingin mengabdi demi pekerjaan Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan. Apa yang membuat gagal dalam membangun kesetiaan kita dalam panggilan? Ini yang perlu kita sadari. Pertama, kita tidak mengontrol kasih karunia kita. Atau salah menerapkan kasih karunia itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan.
Apa yang saudara saya inginkan itu kadang belum tentu itu adalah karunia yang saudara miliki. Saya dulu saudaraku memiliki pikiran, aku akan menjadi arsitek yang akan terkenal, punya konsultan. Itu saudara, itu merupakan satu harapan saya masa lalu. Ketika saya lulus, waduh bangganya bukan main saudaraku. Dan betul, saya bersama teman-teman buka satu CV ya untuk konsultan dan mulai berjalan. Tapi dalam perjalanan waktu kami saudaraku, ternyata Tuhan mengarahkan saya beda. Pergaulan saya dipertemukan dengan orang bisnismen tapi yang mencintai Tuhan. Akhirnya saya dilayani dan akhirnya juga saya menjadi hamba Tuhan. Dan saya lebih enjoy, lebih senang daripada keadaan saya masa lalu daripada saya menjadi hamba Tuhan. Seperti saya menemukan air yang saya bisa berenang dengan bebas dan menari-nari. Apalagi kalau melihat saudara-saudaraku, orang yang semakin melayani Tuhan, melihat orang yang saat itu jatuh dan bangkit, itu hiburan kami saudaraku. Dan ketika aku melakukan sesuatu tidak terjadi mujizat apa-apa, saya sedih, Tuhan, adakah yang saat ini saya melukai hatimu Tuhan? Adakah sesuatu yang tidak berkenan pada saya? Saya selalu introspeksi tentang diri saya. Saya tidak mau melihat orang lain. Kalau terjadi apa-apa, Tuhan, apa maumu Tuhan? Tuhan bicarakan, ini loh. Wah, ketika Tuhan berbicara dan saya lakukan, benar saudaraku. Makanya begitu kita melakukan, ketemu orang ini pasti begini, orang ini begini. Tuhan bukakan tentang kepribadian orang. Seperti psikolog saudara. Saya percaya kalau saudara masuk ke sampai dimensi itu, saudara akan bisa melihat orang ini kayak apa karakternya. Orang ini bagaimana. Saudara bisa, karena apa? Pengertian Allah memenuhi saudara. Amin. Tapi harus siap menderita dulu ya. Karena engkau akan menghadapi orang-orang yang menderita. Jadi ketika engkau lewati itu semua, engkau akan peka melihat orang-orang itu. Dan engkau akan jadi berkat di sana. Karena itu kehendak Tuhan. Ya. Nah, mari renungkan apa yang ada pada karunia saudara. Ketika engkau sudah pas, kejar itu dan bawa dalam sukacitamu. Ya, ketika engkau mengerjakan itu sudah sesuai dengan sukacitamu, kerjakan dengan senang hati, maka saudara akan menjadi orang yang profesional dalam karunianya. Oleh karena itu saudara jangan melepaskan diri dengan mentor. Karena mentor bisa melihat itu. Saya dulu juga begitu. Saya punya mentor Pak Arifin dengan Pak Alek. Kamu itu waktunya full time go. Dia bilang gitu. Enggak, aku full head. Dia bilang gitu. Yang penting kan full head, masih bisnisku juga jalan kok. Yang penting kan full head. Saya bilang gitu. Dia cuma ketawa. Enggak go, full time go. Betul saudaraku, saya bilang sama istri saya. Yang Pak Alek ngomong gini, Pak Arifin ngomong begini. Kalau kita dipanggil jadi hamba Tuhan gimana Pak? Ma, saya bilang gitu. Pak, jadi pendeta tuh makan apa? Setiap ada pendeta ke rumah saya saudaraku, saya hina. Paling-paling ini minta-minta ini. Soalnya sombongnya saudaraku. Sekarang saudaraku keroso. Bagaimana jadi hamba Tuhan? Kerasa saudara. Haleluya. Nah, yang kedua, mengapa gagal? Karena meragukan panggilannya. Ketika aku punya kepastian jalan saudaraku, mengapa engkau ragu? Karena Tuhan tidak membutuhkan kehebatan saudara, tetapi ketaatan untuk melakukan karunia itu. Tuhan hanya butuh ingin orang yang taat seperti Musa. Musa dipilih untuk memimpin umat Israel. Dia bukan karena hebat, tapi karena taat. Oleh karena itu saudaraku, kalau saudara saat ini punya karunia, dan pemimpin saudara sudah menetapkan di sana, jangan bergeser. Engkau akan dimuliakan di sana. Lewat apa? Lewat ketaatanmu. Bukan karena hamba Tuhan, oleh karena pentormu. Bukan. Dari apa yang kau lakukan dengan ketaatan itu. Karena apa? Hikmat Allah menyertai. Engkau dibuat pinter. Tidak ada pelaut yang handal jika dia tidak melampaui badai. Tapi kalau saat ini saudara cuma liwat riak-riak saja,
Itu namanya orang mancing, saudara yang kasih Tuhan. Cuma bersenang-senang saja. Ingat, kalau saudara ingin menjadi orang yang profesional, terjang badai itu. Amin. Saya tanya, berapa banyak saudara siap menerjang badai? Angkat tangan. Loh, cuma 5 tok toh? Amin. Haleluya. Oke. Yang selanjutnya, karena ada motivasi yang salah. Motivasi yang benar di dalam Alkitab mulai Kejadian sampai Wahyu itu diarahkan cuma satu. Saudara dan saya menjadi orang yang mau disempurnakan hidupnya, menjadi suci. Karena dunia itu tidak ada pengajaran kesucian, nggak ada. Cuma berbuat baik. Perbuatan baik itu bukan suci. Oleh karena etika yang baik, sopan santun itu aja. Tapi yang disebut kesucian ini berbicara tentang batiniah. Dan yang bisa menilai cuma Tuhan. Dan batiniah saudara itu akan diuji oleh Tuhan. Lewat apa? Bagaimana saudara menghadapi hidup itu. Ketika engkau saat ini sadar dalam setiap kehidupanmu siap disempurnakan, maka engkau akan bersuka cita. Oleh karena itu, jangan ada motivasi yang terselubung mungkin hanya untuk memuaskan diri. Ingat, pelayanan kita bukan tempat untuk memuaskan diri, tapi untuk dipersiapkan menjadi orang yang suci dan kudus di hadapan Tuhan. Amin. Pelayanan kita bukan suatu jabatan, tapi pelayanan kita adalah sebagai kehambaan. Berapa banyak saudara siap menjadi hamba? Angkat tangan saudara. Yes, saya rindu. Yang tadi di wisuda, siapa siap menjadi hamba? Bangkit berdiri, kami akan berdoa. Yes, siap berdiri. Engkau menjadi hamba yang profesional di hadapan Tuhan. Bangkit berdiri, kami akan berdoa. Bapak, engkau melihat tangan hambamu yang berdiri. Mereka adalah orang-orang yang siap menjadi hamba, yang tidak diperhitungkan oleh dunia, oleh manusia, tetapi engkau memperhitungkannya. Sebagaimana engkau yang menyucikan dan menguduskan hidupnya, aku percaya engkau akan semakin berkenan kepadanya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Siap menjadi hamba. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lihat. Yang keempat, kurangnya mengerti kehendak Allah. Setiap orang yang mau naik pasti lewat ujian. SD masuk SMP lewat ujian. SMP ke SMA lewat ujian. Demikian juga apa yang terjadi buat kita, itu adalah ujian-ujian yang Tuhan perhadapkan di tengah-tengah kita. Untuk apa? Next level. Karena apa? Ketika kita saat ini sudah dibentuk dalam penguasaan diri, sudah dibentuk tentang kemarahan, menjadi orang yang penuh kasih. Nanti masih ada lagi level ke depannya. Apa yang saudara hadapi lagi? Mungkin saat ini saudara dilatih untuk apa? Untuk menjadi orang yang bisa memimpin. Menjadi apa lagi? Menjadi orang yang bisa mengajar. Ini ujiannya terus, tidak pernah habis saudara. Dan itu saya lampaui. Saya dulu tidak bisa bicara. Saya dulu orangnya paling minder. Ya maaf, saya sering cerita pada saudara. Karena latar belakang saya adalah kuli bangunan. Jadi kalau saya dengan logi dangdut, saya ini suka saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya mengingat masa lalu saya. Kalau malam hari nggak ada teman, nggak ada apa, lagu dangdutan menari sendiri dengan radio saudara. Nah, tapi ingat, ketika kami berjalan dalam tuntunan Tuhan, kami sadar, aku mengerti kehendak Allah. Dengan proses yang kami hadapi, aku tahu Tuhan, ini waktunya. Ini waktunya. Yang kelima, hidup dalam kesucian. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Perkataannya itu bisa dipercaya. Berapa banyak saudaraku hari-hari ini, ketika kesulitan semakin menghimpit, yang penting dapat cuan. Entah itu ngomong bohong atau tidak, yang penting cuan. Menghalalkan dengan berbagai macam cara. Dalam 1 Petrus terakhir 5. Ya,
1 Petrus 2 ayat 22. Ya, ia tidak berdosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Di dalam kehidupan ini kompleks sekali, tekanan semakin ada. Tapi saya pesan firman Tuhan, jangan sekali ngomong bohong. Saudara, seorang hamba Tuhan, sebetulnya dia sadar kok, saudara-saudara ngomong bohong atau tidak, itu ngerti kok sebetulnya. Tapi gak berani langsung nuduh. Karena apa? Masih memelihara hati, saudara. Masih punya hati untuk dipelihara. Kenapa? Cuma pikir, iya hari ini kamu bisa bohong sama saya. Tapi kelak kamu akan berubah. Karena apa? Waktu yang akan menentukan kamu berubah. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ketika kamu bohong, tapi tetap dalam lingkaran pelayanan, pasti aku berubah. Tapi saudaraku, kalau gak bisa berubah, masih dia keluar. Nanti saya disalahin pendetone. Pendetone ini gini. Ya apa ya, ayo. Ya apa ya. Nanti cek, dia akan keluar kemana-mana. Tapi gara-gara pelayanannya itu begini, nggak mengerti jemaat, nggak gini. Padahal dia nggak berani berubah. Kalau engkau berubah, malah diberkati. Yang percaya tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Karena tujuan kita cuma disempurnakan. Jangan ada tipu pada mulutmu. Bicarakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Semua itu mengandung resiko. Jangan mencari nyaman tentang dirimu. Iblis itu paling senang untuk membuat nyaman seseorang. Bukan membuat kebenaran. Kalau kau sudah nyaman dengan begitu, ingat. Perkataan yang bohong, engkau akan terikat dengan kebohongan yang lain. Dan ketika kamu bohong aman, akan terikat dengan kebohongan. Sehingga hidup enggak jadi tenang. Orang pembohong itu enggak akan hidup tenang. Saudara setuju itu? Katakan, pembohong tidak hidup dengan tenang. 2, 3. Iya, jadilah pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Yang suka cita tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Ya. Oke. Dan orang yang berkata dengan benar itu akan menjadi berkat buat orang. Kenapa? Ucapan yang baik dan benar bagaikan bunga yang wangi. Yang keluar dari mulut bijak sana, orang yang mengerti tentang kebenaran. Dia mampu mengeluarkan ucapan-ucapan bunga wangi yang akan dinikmati orang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang untuk belajar bicara bisa dikasih waktu 2 tahun. Bisa bicara. Tapi saudaraku, tidak cukup 50 tahun untuk orang mau belajar berbicara tentang kebenaran. Sudah tua pun hidupnya gak bisa jadi teladan, saudaraku. Karena mengapa? Karena hidupnya gak bisa dalam kebenaran. Mereka gak bisa dalam kebenaran. Sehingga kata-katanya kayak anak kecil. Makanya berapa banyak ada orang tua semakin tua malah dibuat mainan sama anak-anak. Karena mereka tidak mengeluarkan hikmat. Hari ini kami rindu saudara dan saya menjadi pribadi yang semakin menjadi berkat. Ya, biarlah kita lebih baik menjaga mulut kita tertutup dan membiarkan orang lain menganggap kita bodoh. Daripada kita membuka mulut hanya untuk menjelaskan anggapan-anggapan mereka. Mari kita saat ini buka mulut. Tidak harus membela diri kita yang benar. Tidak usah. Kalau kita ini hidup benar, maka dengan sendirinya kita akan memunculkan kebenaran yang orang lain bisa menerima. Jagalah mulut kita. Dan Tuhan memberkatimu dengan kata-kata itu. Oleh karena itu, mari 5 hal ini menjadi bukan buat kita. Untuk menjadi teladan dalam apa, saudaraku, pertama kali tadi, perkataan. Yang kedua, kita bisa menjadi berkat lewat keteladanan, tingkah laku kita. Yang ketiga, teladan untuk perbuatan kasih kita. Yang keempat, kita bisa menjadi teladan dalam kesetiaan kita. Dan yang 5, teladan dalam kesucian hidup kita. Amin.
Tuhan memberkati. Kami rindu musik kembali. Haleluya. Haleluya. Jesus, kita duduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, terpuji Engkau. Haleluya. Haleluya. Aku percaya Tuhan, sebagaimana Paulus untuk membawa dampak kepada muridnya, untuk hidup menjadi teladan. Demikian juga di tempat ini. Biarlah nasihat Paulus, firman-Mu menjadi bagian buat langkah kami untuk bisa menjadi teladan. Untuk mengobrak-abrik kuasa iblis. Dan kami tampil menjadi orang yang disempurnakan. Terima kasih. Jesus, aku datang kepadamu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Amin. Kita makin berdiri saudara. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi Tuhan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Saudara sambil menyiapkan perjamuan suci, renungkan daripada pujian ini. Jesus, amin. Ada bagiku, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Angkat roh tinggi-tinggi. Yesus datang di bumi menjadi pribadi yang miskin, supaya dia jadi berkat untuk kita semua. Dia melakukan kehendaknya untuk supaya kita mulia pada hidupnya. Pada saat dia bersama muridnya, dia mengambil roti, dipecahkan dan diberikan pada muridnya dan berkata, makanlah, inilah tubuhku, jadikanlah peringatan akan aku untuk keampunan dosa-dosamu. Bukankah roti yang dipecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di hadapan Tuhan. Demikian juga dia mengambil cawan dan diberkati. Diberikanlah kepada muridnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah, jadikanlah peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan yang diberkati Allah ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mengucap syukur kepada Tuhan atas kemiskinannya yang menyelamatkan kita, supaya kita menjadi teladan. Haleluya. Kesucianmu, perkataanmu, tingkah lakumu. Haleluya. Oh. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih tuntunanmu nyata. Terpuji nama Tuhan Yesus, diberkatilah kami oleh karena tubuh dan darah-Mu. Engkau menolong kami, Engkau mengangkat kami dan meluruskan jalan kami. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, sungguh kami mengucap syukur Tuhan kalau kami ada pada pagi hari ini Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan, karena kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup kami dari hari ke hari. Kami percaya Tuhan, kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati dari tempat ini Tuhan. Kami mau menaikkan doa syafaat kami untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan, di mana Engkau tempatkan kami Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Bangsa kami boleh melewati setiap pencobaan yang terjadi saat ini Tuhan. Virus COVID-19, perekonomian, politik, bencana alam yang terjadi di mana-mana Tuhan. Kecelakaan pesawat, kapal laut, kapal selam, kami percaya Tuhan, semuanya berada dalam kontrol Tuhan. Dan kami memohon belas kasihan Tuhan untuk para pemimpin negara kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, biarlah hikmat Tuhan, penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan terus tercurah bagi mereka dan keluarga mereka Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan, boleh benar-benar menjadi keputusan yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin dari tingkat pusat sampai ke wilayah-wilayah, daerah-daerah Tuhan. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, biarlah roh takut akan Tuhan ada di dalam diri mereka Tuhan.
sehingga mereka dijauhkan dari segala tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme Tuhan. Biarlah semua yang mereka putuskan, setiap gerakan yang mereka ambil Tuhan, itu benar-benar untuk kepentingan rakyat Indonesia Tuhan, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia Tuhan. Kami menyerahkan para gembala, para pemimpin gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, hikmat Tuhan menyertai mereka, untuk mereka boleh memimpin para jemaatnya, domba-domba mereka Tuhan, mengenal Tuhan Allah yang hidup dan menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk para penatua kami Tuhan di Lembah Pujian, Bapak Arifin, Ibu Kristi, dan para penatua yang lain. Kami berdoa untuk mereka Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberi mereka hikmat, menjaga kesehatan mereka dan menyertai mereka kemanapun mereka melakukan pelayanan Tuhan. Kami berdoa untuk mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk gembala kami di tempat ini Tuhan, Bapak Teguh Musyono bersama Ibu beserta seluruh keluarga besarnya Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya penyertaan Tuhan yang besar, penyertaan Tuhan yang setia dari ke hari-hari selalu ada bersama mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan jemaat-Mu di GBI Rock Tabanan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kegerakan Tuhan akan dimulai dari tempat ini Tuhan. Biarlah jiwa-jiwa semakin banyak datang kepada Tuhan dan mengenal Tuhan melalui jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Beri kami keberanian Tuhan untuk menyatakan kebenaran Injil-Mu Tuhan, untuk menyatakan kabar baik-Mu di luar sana Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa-doa kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang maha mendengar, dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang selalu ada bersama kami dan menyertai setiap kegerakan kami Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan. Ajarkan kami untuk memberi dengan penuh ucapan syukur dan penuh sukacita Tuhan. Kami mau memberi Tuhan di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menabur. Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi.
bersama berkat Tuhan. Saudara, angkat kedua tanganmu. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini. Engkau menuntun langkah kami dan menyertai. Untuk kami terus berjalan dalam kehendak-Mu untuk hidup menjadi berkat dan diberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita Tuhan. Diberkati ketika Engkau datang, diberkati pula lah ketika Engkau meninggalkan tempat ini. Dan bahkan berkat kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, selalu akan menuntun Engkau, selalu akan menyertai Engkau, selalu memberkatimu, bahkan membaikkan kehidupanmu. Yang terburuk Tuhan akan bisa ubahkan menjadi lebih baik. Dia akan melakukannya mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Setiap kita yang percaya menerima berkat berkata bersama, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.